Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan pemirsa, untuk mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. Memasuki musim kemarau, masyarakat di Desa Tulakadi mulai mengalami kekurangan air bersih. Pihak keamanan memberlakukan sejumlah aturan demi mencegah kericuhan sepak bola. Dan pemirsa, berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya bersama saya Afonso de Araujo. Dan saya Giti Berkanis, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke berita utama pemirsa, musim kemarau dirasakan oleh sejumlah warga di Kabupaten Belu. Seperti masyarakat di Desa Tulakadi mulai mengalami kekurangan air bersih. Untuk memenuhi ketersediaan air bersih, warga terpaksa harus mengambil di salah satu pipa yang dibuat sebagai tempat pengambilan air. Saat memasuki musim kemarau, warga di Desa Tulakadi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Warga biasanya mengambil air melalui salah satu jaringan perpipaan dengan membawa puluhan jerigen untuk mendapatkan air bersih. Aktivitas ini terus dilakukan warga karena akses perpipaan belum sepenuhnya dinikmati oleh warga. Biasanya warga mengambil air pada pagi maupun sore hari, bahkan warga harus mengantre untuk mendapatkan air bersih. Air yang diambil digunakan untuk keperluan masak maupun untuk diminum. Sementara untuk mencuci, warga biasanya menggunakan sumber air berasal dari mata air yang debitnya mulai berkurang. Warga pun terpaksa harus membeli air tangki dengan harga Rp50.000 dengan kapasitas 2.500 liter. Warga berharap agar pemerintah dapat membangun jaringan air minum bagi mereka, sehingga di saat musim kemarau, warga tidak kesulitan mendapatkan air bersih. Kali ini ada mereka timba ini airnya untuk pakai untuk apa ini? Pakai minum. Kalau untuk mandi? Ini beli air tangki Biasa tangki berapa? 20 Itu ukuran berapa? Setengah kah full? setengah. Kalau full 100. Full 100. Tapi biasanya beli setengah sah. Ya, Air ini biasa dia turun tidak? biasa turun kadang di kering. Kalau dia kering ada mereka ambil air di mana? Ambil di pos bentar sana. Sementara itu, Kepala PDAM Kabupaten Belu mengatakan, hingga kini petugas terus berupaya agar seluruh mata air diaktifkan secara normal, sehingga seluruh masyarakat bisa menggunakan air bersih di musim kemarau. 4 unit tangki juga disediakan agar bisa melayani masyarakat yang membutuhkan air bersih. Kapasitas air, saya yakin dan percaya di musim kemarau ini kita bisa antisipasi di beberapa spam. Antara lain spam sistem pengelolaan air yang ada di Molos Oan, yang ada di WOE, yang ada di Lahurus. Nah, itu saat ini kapasitasnya air sudah overflow dan dalam waktu dia akan mengalami kekurangan pada bulan Juli dan Agustus. Nah, untuk mengantisipasi itu, kami juga ada mobil unit tangki, ada 4 unit. Apabila terjadi kemacetan atau terjadi penurunan debit air, kami bisa bantu dengan 4 unit mobil dengan satu tangkinya Rp65.000. Masyarakat juga dihimbau agar menghemat penggunaan air sehingga air bersih bisa tercukupi selama musim kemarau. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT.
Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nusa Tenggara Timur berharap pemerintah daerah di 22 kabupaten kota untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan dan lahan, mengingat wilayah NTT sudah memasuki musim kemarau. Selain itu, warga juga diminta untuk menghindari aktivitas yang dapat memunculkan titik api di area terbuka yang terdapat rumput atau daun kering yang mudah terbakar. Wilayah Nusa Tenggara Timur sudah memasuki musim kemarau yang akan bergerak menuju ke puncak musim kemarau. Saat musim kemarau, biasanya peningkatan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan karena rumput atau daun kering yang menutupi lantai hutan mulai mengering dan mulai terbakar jika ada titik api. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Ambrosius Kodo mengatakan, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan per 30 Juni 2023, Nusa Tenggara Timur menduduki tempat teratas sebagai daerah dengan jumlah luas lahan terbakar terbanyak di Indonesia, yakni 15.000 lebih hektar. Dengan rincian kawasan hutan seluas 4.200 lebih hektar dan kawasan non-hutan seluas 11.200 lebih hektar yang tersebar di 22 kabupaten kota. Pemerintah juga sudah memetakan daerah mana saja yang rawan kebakaran agar daerah-daerah ini selalu dalam status siaga. Hal ini penting agar ketika terjadi kebakaran dapat segera ditanggulangi. Ini perlu dukungan dari semua pihak agar kita bisa menekan laju kebakaran hutan dan lahan di Provinsi NTT ini. Memang ada satu soal bahwa kebakaran lahan biasanya itu dianggap seperti biasa-biasa saja. Padahal dampaknya sama saja kebakaran hutan dan kebakaran lahan itu. Karena apa? Karena orang ketika kesulitan untuk jalannya tertutup karena semak dan lain sebagainya, cara yang gampang adalah membakar. Kemudian untuk ritus-ritus berburu dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita himbau warga masyarakat supaya lebih berhati-hati. Kita menjaga lingkungan, menjaga hutan, menjaga lahan, itu sebenarnya kita sedang menjaga kehidupan kita di hari-hari kemudian. Kalak BPBD NTT juga menghimbau masyarakat agar memiliki kesadaran yang lebih tinggi di cuaca kering dan panas seperti saat ini, karena sering dijumpai kebakaran lahan atau hutan terjadi karena orang yang merokok sambil berkendara, lalu tidak memastikan puntung rokok dalam keadaan sudah mati, tetapi langsung membuangnya ke pinggir jalan yang terdapat banyak rumput kering yang mudah terbakar. Angel Ratu, Daniel Nama, TVRI NTT. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur merilis ekonomi Nusa Tenggara Timur di triwulan kedua tahun 2023 tumbuh sebesar 4,04% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Berdasarkan rilis yang disampaikan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, perekonomian NTT berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku triwulan 2 2023 mencapai 32,27 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 18,93 triliun rupiah. Ekonomi NTT triwulan 2 2023 tumbuh sebesar 4,04% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan pengadaan listrik dan gas, yaitu sebesar 14,81%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6,89%. Bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi NTT pada triwulan 2 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 6,62%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 15,32%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 73,37%. Sementara itu perekonomian NTT pada semester 1 2023 tumbuh sebesar 3,88%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar 7,98%.
Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 7,76%. Struktur ekonomi Nusa Tenggara Timur pada triwulan 2 2023 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 30,22%. Sedangkan dari sisi pengeluaran masih didominasi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 69,45%. Debbie Suek, TVRI NTT. Saudara, pemerintah Kota Kupang menyiapkan 5.000 dosis vaksin anti-rabies. Menurut rencana, vaksinasi terhadap anjing peliharaan milik warga di 51 kelurahan di Kota Kupang dalam waktu dekat untuk mencegah penularan rabies di Kota Kupang. Upaya pencegahan terjadinya penularan penyakit rabies di Kota Kupang terus dilakukan pemerintah Kota Kupang dengan pemberian vaksin anti-rabies terhadap hewan peliharaan milik warga. Kepala Bidang Veteriner Dinas Pertanian Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yapi Manafe, mengatakan upaya pemerintah Kota Kupang untuk mengantisipasi penularan rabies gencar dilakukan. Salah satunya dengan menyiapkan vaksin rabies sebanyak 5.000 dosis vaksin anti-rabies. Vaksin sebanyak 5.000 dosis merupakan bantuan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung upaya pengendalian penularan rabies di Pulau Timor setelah kasus rabies mewabah di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah ditetapkan sebagai daerah KLB rabies. Dinas Pertanian Kota Kupang juga telah meminta semua lurah untuk melakukan pendataan terhadap anjing peliharaan milik warga sehingga memudahkan petugas dalam melakukan vaksinasi. Sejumlah kelurahan sudah menyerahkan data jumlah anjing milik warga sehingga proses vaksinasi dilakukan di sejumlah kelurahan yang telah memiliki data-data hewan peliharaan yang siap untuk dilakukan vaksinasi. Kelurahan yang belum memasukkan data hewan peliharaan warga yang belum divaksin anti-rabies diharapkan untuk segera memasukkan data ke Dinas Pertanian sehingga bisa segera dilakukan vaksinasi anti-rabies yang akan dimulai dalam waktu dekat. Para lurah diharapkan untuk secepatnya memasukkan data populasi hewan yang mau divaksin guna memudahkan petugas melakukan vaksinasi nanti. Tim Liputan TVRI NTT. Pemirsa, memasuki bulan timbang Agustus tahun 2023, pemerintah Kabupaten Kupang gencar memaksimalkan penanganan stunting di Kabupaten Kupang. Bupati menargetkan relevansi stunting di Kabupaten Kupang menurun hingga 14% di akhir tahun 2023. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kabupaten Kupang untuk menekan angka stunting di Kabupaten Kupang. Salah satu yang dilakukan adalah memaksimalkan fungsi posyandu sebagai salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Memasuki bulan timbang Agustus 2023, pemerintah menghimbau seluruh orang tua untuk membawa bayi balita ke posyandu. Bupati Kupang Korinus Masneno mengatakan target nasional yang telah ditetapkan di 2024 yaitu prevalensi stunting 14%. Namun pemerintah Kabupaten Kupang menargetkan sebelum tahun 2024 prevalensi stunting di Kabupaten Kupang dapat menurun hingga 14%. Mengingat saat ini stunting Kabupaten Kupang berada di angka 16%. Menurut target nasional itu 14%. Di 2024, tapi saya targetkan di akhir tahun ini, yaitu di penimbangan Agustus, Kabupaten Kupang sudah harus berada pada 14%. Jadi kita duluan mencapai target nasional di 2023 ini. Karena posisi sekarang ini kita sudah berada pada posisi 16%, atau tertinggal 4.000 lebih anak-anak kita yang masih terkena stunting. Berbagai aksi sudah kita lakukan, jadi itu yang kita harapkan akan seperti itu. Tapi kita lihat nanti perkembangannya. Bupati menambahkan berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan diharapkan sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini diwujudkan melalui langkah serius pemerintah untuk mengatasi permasalahan stunting.
Diharapkan pada bulan penimbangan Agustus 2023 dapat dilakukan pemantauan secara baik agar dapat diambil langkah penanganan stunting yang maksimal. Debbie Suek, Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. DRT perempuan harus dilengkapi ilmu bela diri supaya tidak di smackdown. Tadi di lampu merah beta rencana pasang lampu merah tuh banyak. Jadi satu tiang tuh lampu merah baru lampu kuning, lampu hijau. Bapak dapil mana? Saya pilih Pak. Yang lucu, yang seru, yang bikin akhir pekan kamu asik terus. Ini kadang lihat referensi dari film-film tuh kayak enak mah nyatanya. Ketawa rame-rame setiap hari Minggu jam 3 sore hanya di TVRI NTT Katong Putih. Belakang. Ya. Jadi langsung ditendang gitu. Iya. Ya kalau contohkan dulu. Iya, oke. Langsung diajari sama pelatihnya ya, Kari. Mensana Incorporisano. Halo Sobat Sporty, terus saksikan Sporty setiap Sabtu pukul 15.00 hanya di TVRI NTT Katongpung TV. Di Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musik Orang Muda. Musisi muda bertalenta. Chart lagu terhits. Dia kenal ini, aduh, terkenal sekali di Kota Kupang ya. Tapi nggak kalah. Pantengin terus Musik Orang Muda. Setiap Jumat pukul 11 hanya di TVRI NTT. Dokter mungkin harus jelaskan kepada para pemirsa di rumah apa sih dok itu jantung, fungsinya dok, dan kenapa penting bagi kita membahas topik kita pada hari ini. Siapa bilang sehat itu mahal? Kesehatan mulut kita harus pelihara melalui pertemuan sore hari. Dapatkan informasi baru seputar kesehatan di Solusi Sehat setiap Selasa pukul 15 WITA hanya di TVRI NTT Katongpung TV. Pagi-pagi minum kopi. Cakep. Beta sonde bikin pantun le. Ini Rumpu Rampe, acara yang katong tunggu tiap pagi. Santai bareng UMKM, katong bakatawa bareng di Rumpu Rampe. Setiap hari pukul 9 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI NTT Katongpung TV. Mimbar Agama Buddha. Selamat sore, Sotihotu Namo Buddhaya. Pikiran adalah pembentuk. Apabila seseorang memiliki pikiran yang disertai dengan cinta kasih, maka kebahagiaan akan mengikuti kehidupan keluarga kita supaya keluarga kita ini menjadi keluarga yang utuh. Setiap Kamis pukul 16 hanya di TVRI NTT. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya dari Kabupaten Belu. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dika ke-78, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua menggelar pelayanan paspor gratis bagi warga di Kabupaten Belu. Program dengan tajuk Paspor Merdeka ini menyasar kelompok masyarakat umum, tokoh agama, serta kaum disabilitas. Beginilah suasana saat pelayanan paspor merdeka yang diselenggarakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua bagi masyarakat bertempat di Mall Pelayanan Publik Kota Atambua, Kabupaten Belu. Sejak pagi hari, warga mulai memadati Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan layanan pembuatan paspor gratis dengan membawa sejumlah dokumen kepengurusan. Pembuatan paspor ini merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Dharma Karya Dika ke-78 dengan sasaran pembuatan paspor merdeka bagi tokoh agama,
kaum disabilitas, serta masyarakat kurang mampu. Selain pembuatan paspor merdeka, pelayanan paspor umum pun tetap dibuka bagi masyarakat yang hendak memperpanjang maupun membuat paspor baru. Pelayanan paspor merdeka ini pun diharapkan dapat membantu masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste untuk memiliki paspor serta mencegah terjadinya perlintasan secara ilegal ke luar negeri. Sejumlah masyarakat yang mendapatkan paspor merdeka ini pun merasa senang dan terbantu untuk mendapatkan paspor secara gratis sehingga bisa mempermudah aktivitas di luar negeri. Kami sangat senang karena ini membantu pelayanan kami sehingga kami dengan mudah untuk melayani paling tidak di negara tetangga yaitu Timor Leste. Suster, ini kan sekarang ada aturan paspor itu 10 tahun. Itu rasa lebih murah atau bagaimana, Suster? Lebih memudahkan karena untuk perpanjangannya kalau kami Biarawati itu misalnya kalau membutuhkan tenaga kontrak misalnya di negara lain sampai 3-4 tahun lebih memudahkan kami sehingga tidak repot untuk pengurusannya. Paspor merdeka ini sangat membantu terutama bagi warga yang hendak ke luar negeri dengan sejumlah tugas maupun urusan lain, di mana paspor yang didapat memiliki masa aktif selama 10 tahun. Target paspor merdeka ini adalah kita melayani masyarakat yang tidak sempat. Dia buat paspor di hari kerja mungkin karena kesibukannya Senin sampai Jumat. Jadi mereka bisa dibuat di hari libur, hari Sabtu ini. Untuk mereka yang bekerja, yang terikat dengan waktu dinas, biasanya kan begitu. Mungkin dia di waktu dinas itu karena repot, karena kesibukan dan lain sebagainya. Jadi dikasih kesempatan sasarannya itu. Paspor merdeka berlaku selama 10 tahun untuk memudahkan masyarakat berkunjung ke negara lain dalam waktu lebih lama. Sehingga dengan adanya paspor merdeka ini dapat membantu warga di perbatasan Indonesia Timor Leste. Untuk total paspor merdeka sebanyak 56 paspor dari 81 pemohon yang masuk hari pelayanan paspor merdeka. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, 759 guru di Kabupaten Timor Tengah Utara pada Senin 7 Agustus tahun 2023 menerima surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penantian yang panjang akhirnya terjawab. Sebanyak 759 guru yang telah dinyatakan lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada Senin 7 Agustus 2023 menerima surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penyerahan SK pengangkatan P3K kepada para guru diserahkan langsung oleh Bupati Timor Tengah Utara Juandi David kepada 3 orang perwakilan guru P3K. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Timor Tengah Utara, Alexander Tabesi mengungkapkan, pasca penyerahan SK, pihaknya akan segera memproses surat perintah melaksanakan tugas SPMT bagi para guru P3K dan seluruh hak mereka dapat segera dibayarkan. Untuk hak pemenuhan mereka yaitu gaji. Gaji ini akan diproses setelah mereka mendapatkan SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas. Berdasarkan SPMT, maka terinklup di dalamnya itu gaji yang mereka akan terima sesuai dengan SPMT. Nah, untuk guru, SPMT mereka adalah 1 Agustus tahun 2023, sehingga terhitung 1 Agustus 2023 mereka mendapatkan hak, yaitu gaji. Nah, gaji mereka ini juga sudah diatur melalui peraturan pemerintah untuk gaji P3K yang jumlahnya sama dengan PNS. Gradiana Tanesip, salah satu guru yang menerima surat keputusan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, mengungkapkan rasa syukur atas momen hari ini. Ia menyadari ini adalah berkat Tuhan atas perjuangan pengabdiannya selama 15 tahun sebagai guru kontrak pada TK Negeri Pembina Keva Manado. Pertama-tama pasti saya sangat bersyukur dan puji Tuhan bahwa perjuangan selama 15 tahun 6 bulan akhirnya sampai titik ini memang
waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan yang kedua, saya mengucapkan limpah terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara yang sudah mengapresiasi tugas kami selama ini dengan direkrut menjadi pegawai dengan perjanjian kerja. Itu saja. Dari Timur Tengah Utara, Joseph Praso, tim TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, Sekolah Dasar Gemit Oel Bubuk, Kecamatan Oemolo Tengah menjadi salah satu sekolah swasta di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang nyaris tutup karena ketiadaan siswa dan tenaga pengajar. Para alumni kemudian bersepakat untuk mengangkat kembali eksistensi SD Gemit Oel Bubuk seperti semula dengan menggelar seminar sehari. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Sekolah Dasar Gemit Oel Bubuk yang terletak di Kecamatan Oemolo Tengah di Kabupaten Timur Tengah Selatan mati suri karena ketiadaan siswa dan pendidik. Melihat kondisi ini, Erwin Suan, salah satu alumni SD Gemit Oel Bubuk bersama teman-temannya bersepakat untuk mengangkat kembali wajah SD Gemit Oel Bubuk sebagai alma mater mereka dengan menggelar seminar sehari bersama Majelis Sinode Gemit dan Yupenkris. Dengan kegiatan seminar ini diharapkan mampu mencari solusi terbaik agar Sekolah Dasar SD Gemit Oel Bubuk bisa kembali beroperasi secara normal dalam menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas dan tangguh seperti beberapa tahun yang silam. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun SD Gemit Oel Bubuk yang ke-62, kami alumni SD Gemit Oel Bubuk merasa terpanggil dan merasa mencintai dan memiliki SD Gemit Oel Bubuk sebagai alma mater kami. Kami melihat bahwa sekolah ini mengalami kondisi menuju pada di mana sekolah akan tidak eksis lagi nanti, sehingga kami melakukan berbagai kegiatan seperti bakti sosial, juga seminar-seminar untuk kembali mengangkat sekolah ini kembali eksis, mengangkat sekolah ini ke permukaan, bagaimana menarik perhatian daripada pemerintah, juga lembaga-lembaga terkait seperti Sinode Gemit dan Yayasan Pendidikan Kristen agar kembali memberi perhatian serius kepada lembaga pendidikan ini. Dan kami melakukan kegiatan nyata seperti seminar, seperti pembagian alat tulis menulis untuk anak-anak sekolah dan juga penanaman aneka pohon seperti jeruk, abiu dan beberapa tanaman lainnya. Selain menggelar seminar, para alumni juga melaksanakan bakti sosial, pembagian alat tulis berupa buku dan bolpoin bagi siswa-siswi SD Gemit Oel Bubuk. Aksi penanaman pohon berupa pohon abiu, pohon jeruk, pohon nangka dan pohon mangga di lingkungan sekolah, tujuannya untuk mengangkat kembali wajah SD Gemit Oel Bubuk yang sudah mati suri. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitano, TVRI NTT. Masih di Kabupaten Timur Tengah Selatan, pemirsa, Sekolah Menengah Atas Evata Soe siap menerapkan kurikulum merdeka. Sebagai langkah awal, sekolah sudah menggelar pelatihan bagi para guru terkait implementasi kurikulum merdeka selama 4 hari. Sekolah Menengah Atas Evata Soe menggelar workshop kurikulum merdeka selama 4 hari. Workshop sebagai tahap awal pihak sekolah mempersiapkan para guru dalam penerapan kurikulum merdeka. Mesra Pelendo, salah seorang narasumber, mengatakan ada berbagai hal yang mereka bagi dalam diskusi bersama para guru, diantaranya mengenai pengembangan proyek P5. Selain itu, para guru juga diajarkan pembuatan analisis capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran, dan mempersiapkannya menjadi modul ajar. Mesra berharap agar semua guru SMA Evata Soe memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan terus belajar tentang bagaimana menerapkan kurikulum merdeka ini. Asesmen diagnosis itu kami menemukan ternyata sekolah ini sudah mendaftar untuk pelaksanaan kurikulum merdeka dengan memilih opsi mandiri belajar. Sehingga kami meminta sekolah memberi kesepakatan kepada kita hasil asesmen diagnosis ini apa yang kami ingin bimbing biar bisa memenuhi kesiapan sekolah untuk menghadapi implementasi kurikulum merdeka. Sementara itu, Kepala Sekolah Abiatar Kune mengatakan ia sangat bersyukur atas semua materi yang diberikan oleh para narasumber.
Dirinya mengatakan mereka memang perlu menyiapkan para guru secara matang agar bisa menerapkan kurikulum Merdeka. Terus terang SMA Fata ini kami di dalam mengajar kami pakai yang K13. Namun dengan kehadiran tim yang datang ke sekolah ini melatih kami. Dan terus terang kami sangat gembira karena merubah watak kami, karena melatih kami bagaimana kebersamaan. Dulu K13 itu istilahnya anak yang menghormati ini guru. Sedangkan dengan adanya kurikulum Merdeka ini, guru istilahnya yang menghormati kembali siswa. Berpihak pada ini anak. Abiyatar Kude berharap para guru bisa memahami berbagai materi dan menerapkannya dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Ambugala Mawuran, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 34 pasangan suami istri di Kabupaten Belu mengikuti pernikahan massal. Pernikahan massal ini digelar karena sebelumnya sejumlah pasangan suami istri ini menunda pernikahan di atas 10 tahun dengan alasan internal keluarga maupun ekonomi. Beginilah suasana saat pelaksanaan nikah massal bagi 30 pasangan suami istri bertempat di Gereja Santo Agustinus Fatu Benao, Kota Tambua. Nikah massal ini digelar oleh pihak gereja sebanyak 3 gelombang karena sebagian pasangan sebelumnya melakukan penundaan selama kurang lebih 10 tahun dengan alasan masalah keluarga dan ekonomi. Pada acara nikah massal ini diutamakan bagi pasangan lansia yang belum sah secara agama dan juga pemerintah. Nantinya nikah massal ini akan kembali digelar selama 3 gelombang di Paroki Santo Agustinus Fatu Benao. Sebelumnya para pasangan ini telah mengikuti kursus persiapan sebelum menerima sakramen pernikahan oleh imam Katolik. Tidak, sebenarnya ini sebenarnya nikah massal, program dari paroki dari tahun lalu tapi ditunda ke tahun ini. Di mana tahun ini ada 65 pasang yang kursus dan untuk pernikahan massal dibagi dalam 3 gelombang. Kalau untuk yang orang tua lansia ini bagaimana? Ini Orang apakah? tua lansia itu kebetulan dari lingkungan saya sebagai ketua lingkungannya dari lingkungan Santa Cecilia, Bapak Yosef Asa dengan Mama Umelina, memang banyak halangan selama ini sehingga puji Tuhan atas bantuan semua pihak perkawinan mereka berdua bisa dilaksanakan hari ini. Sementara pastor paroki mengatakan pernikahan massal ini untuk membantu meringankan biaya ekonomi warga agar bisa sah pernikahan mereka di depan gereja. Program nikah massal ini akan terus digelar di sejumlah gereja untuk membantu calon pasangan nikah yang belum disahkan oleh gereja dan juga pemerintah. Nampak terlihat bahwa pasangan-pasangan yang diberkati ini kebanyakan usia perkawinan mereka hidup sama-sama 10 tahun ke atas. Dan mereka sangat senang ketika saya mengumumkan untuk membuat program ini. Baik. Romo, kalau untuk apakah pernikahan ini program nikah massal ini untuk keluarga yang kayak ada kendala ekonomi atau kendala internal di rumah atau bagaimana? Ya, betul. Berkaitan dengan program nikah massal, saya juga melihat kehidupan ekonomi mereka karena dengan adanya nikah massal, pestanya diperkecil, lalu dermanya dibawa yang kalau nikah sendiri, jadi mereka senang bahwa tidak terlalu mengeluarkan biaya yang banyak. Lewat sakramen pernikahan yang telah diterima oleh para pasangan secara sah ini bisa membantu mereka dalam menjalani rumah tangga. Selain itu, lewat pernikahan secara Katolik, para pasangan ini sudah sah menjadi pasangan suami istri yang sah. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 2 oknum security yang bekerja di PUB dan Karokes Taruan dengan inisial BDG dan SRR dilaporkan oleh MC Kaledis Taruan ke pihak kepolisian sektor Dona karena diduga melakukan aksi pelecehan seksual.
Kapolsek Ndona, Igede Wisna menjelaskan kronologis kejadian pelecehan yang berawal dari MCK sedang dalam keadaan mabuk tepat pada pukul 3:30 dini hari. Melihat korban dalam keadaan mabuk, pelaku berinisial BDG dan SRR langsung melakukan aksi bejatnya. Polsek Ndona setelah mendapatkan laporan bekerja sama dengan Buser dan juga Satreskrim Polres ND yang bergerak cepat menangkap para pelaku. Saat ini Polsek Ndona sementara menyiapkan berkas dan akan dilimpahkan ke pihak Satreskrim Polres ND. Jadi terkait dengan adanya laporan persetubuhan atau dugaan pemerkosaan yang dilaporkan oleh saudari CMK, ya, jadi datang ke Polsek pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus melaporkan bahwa terjadi pemerkosaan yang dilakukan padanya. Nah, berdasarkan laporan dari saudari CMK ini, kemudian kami dari Polsek menindaklanjuti dengan membuatkan laporan dan meminta keterangan dari pelapor. Dan terlapornya itu ada dua. Terlapor ada dua, dan kami juga di backup oleh tim dari Satreskrim Polres ND, dalam ini unit PPA. Dan malam itu juga langsung dilakukan integrasi pemeriksaan awal oleh anggota penyidik pembantu. Dari Kabupaten ND, Obitani, tim TVRI NTV melaporkan. Pemirsa, pedagang atribut kemerdekaan mulai bermunculan di pusat ibu kota Kabupaten Nagekeo. Mereka mencoba mencari peruntungan dengan menjual berbagai atribut hari ulang tahun kemerdekaan. Bulan Agustus menjadi bulan sejarah bagi bangsa Indonesia untuk merayakan kemerdekaan. Momen ini dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang musiman untuk menjual berbagai atribut kemerdekaan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2023 nanti. Berbagai atribut dijual oleh para pedagang dengan harga yang terjangkau. Atribut hari ulang tahun kemerdekaan seperti bendera merah putih, umbul-umbul, dan atribut lainnya dijual oleh para pedagang musiman dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp300.000, tergantung pada jenis dan juga ukurannya. Hendra Maulana, salah seorang pedagang, mengatakan sudah 4 tahun dirinya menjalani usaha menjual berbagai atribut kemerdekaan. Pendapatan yang diperoleh sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup keseharian keluarganya. Dalam sehari pendapatan yang Hendra raih mencapai ratusan ribu rupiah, bahkan hingga Rp1.000.000. Bendera hias sama bendera merah putih, umbul-umbul, kisaran 20.000, 25, 30, beda-beda. Iya. Berdasarkan pengalaman Mas, jual ini untung tidak? Ya, membantu aja kalau lancar. Tapi dapat untung ya? Iya, pasti. Kita kan usaha. Sudah berapa lama jual ini? Jual di sini udah 4 tahun. 4 tahun jual di sini? Ya, setiap Agustus. Kalau background itu berapa tuh? Beda-beda, ada yang 200, 300. Dirinya berpesan kepada warga Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Pemirsa, Nusa Tenggara Timur akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Semangat olahraga sambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 yang memperlombakan olahraga sepak bola sering juga diwarnai dengan aksi kericuhan yang menodai makna sportivitas yang seharusnya dihayati dan diterapkan dalam setiap pertandingan. Untuk mencegah terjadinya kericuhan, pihak keamanan memberlakukan sejumlah aturan demi menjaga keamanan dan juga kenyamanan bagi masyarakat.
Sepak bola merupakan olahraga favorit masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya masyarakat Kabupaten Ngada, yang setiap tahunnya menggelar pertandingan sepak bola antar desa, termasuk yang sedang berlangsung di Kecamatan Aimere dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Di sejumlah kecamatan masih saja terjadi kericuhan antar pemain dan pendukung akibat kurang menghargai peraturan, serta mengabaikan semangat kebersamaan sebagai satu kesatuan masyarakat yang seharusnya saling menghormati dan menghindari kekerasan dalam bentuk apapun. PLH Kapolsek Aimere Ibda Dignas Auliso menjelaskan, untuk mencegah terjadinya kericuhan maka setiap perlombaan wajib mengantongi surat izin keramaian dan mentaati setiap peraturan, termasuk melakukan tindakan tegas terukur demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sesuai perintah dan petunjuk dari Kapolres Ngada. Mengacu dari beberapa kejadian yang terjadi di sini, kami diperintahkan dalam hal ini oleh Bapak Kapolres agar kita selalu ikut dalam SOP. Artinya, setiap pelaksanaan kegiatan harus ada yang namanya surat izin keramaian. Sehingga dalam surat permohonan yang diajukan kepada Polres, dalam hal ini kami, itu kurang lebih ada 12 kegiatan dalam kegiatan masyarakat yang akan dilaksanakan dalam menyongsong HUT RI ini. Sehingga dari 12 kegiatan yang akan dilaksanakan itu tentunya semuanya ini sudah memiliki izin, sudah dikeluarkan izin sehingga berlangsung dengan baik. Semarak pertandingan sepak bola antar desa di Kecamatan Aimere mendapat sambutan meriah masyarakat dengan memberikan dukungan penuh bagi kesebelasan masing-masing desa agar bisa memperlihatkan kemampuan terbaik dalam mengolah bola dan memenangkan pertandingan dalam semangat sportivitas yang tinggi untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis dan rekan saya Afonso de Araujo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.